wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Rika Odina dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan mewawancarai mengenai pendidikan kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu perlu untuk dipelajari, karena pendidikan kewarganegaraan itu berkaitan langsung dengan aktivitas warga negara di dalam negaranya. Dan pendidikan warganegaraan juga menjadi pedoman dalam hubungan individu dengan negara, individu dalam individu, individu dengan kelompok-kelompok bangsa, agar terciptanya harmonisasi dan keselarasan dalam berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan mulai mewawancarai mengenai pendidikan kewarganegaraan menurut pandangan mahasiswa. Di sini saya sudah bersama salah satu rekan saya, yaitu Kak Mega. Selamat pagi Kak Mega. Makna dari pendidikan kewarganegaraan itu apa? Menurut saya, pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan yang membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas dan demokratis yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga meningkatkan kita akan pentingnya nilai-nilai, hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan itu sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa. Baik, dari makna yang sudah disampaikan, mengapa perlu adanya pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan itu perlu kita pelajari untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa serta ketahanan calon penerus bangsa. Selain itu, kita dapat menunjukkan sebagai warga negara yang sadar akan bela negara yang berlandaskan pemahaman politik berbangsa dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan berbangsa. Apa yang Anda ketahui mengenai isi dari apa yang dipelajari di pendidikan kewarganegaraan? Yang saya ketahui, isi yang dipelajari dari pendidikan kewarganegaraan itu, yang pertama pasti ada pengantar pendidikan kewarganegaraan, selanjutnya ada identitas nasional, ada juga tentang bela negara, ada harmoni kewajiban dan hak warga negara, dan juga ada sejarah kebangsaan Indonesia. Tadi disebutkan bahwa isi yang kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah sejarah. Menurut Anda, sejarah itu berperan penting gak sih bagi kehidupan bangsa Indonesia? Tentu iya, karena sejarah itu penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Karena dari sejarah kita bisa meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam berbangsa dan juga bernegara. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Iya, sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu Kak Nadia. Baik, langsung saja Kak. Menurut Kak Nadia, apa hubungannya bela negara dalam konteks sejarah? Ya, menurut saya bela negara itu menjadi salah satu acuan atau usaha untuk memperkokoh persatuan bangsa maupun integrasi nasional sebagai proses menyatukan cipta rasa dan karsa menuju keekaan tanpa sekat dan mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sesuatu yang final yang menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional dalam menyatukan kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda mendudukan sikap bela negara dalam diri Anda? Ya, menurut saya menumbuhkan sikap bela negara dari dalam diri saya sendiri itu dengan cara yang paling utama, kita itu harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air. Selain itu juga harus menumbuhkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan bela negara secara fisik maupun non fisik. Seperti itu. Bagaimana pendapat Anda mengenai relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini? Menurut saya, di masa sekarang ini, pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih perlu dievaluasi. Dalam contoh, sekarang ini, saat ini kan belum lama Indonesia itu melaksanakan pemilu serentak untuk yang pertama kalinya. Banyak sekali hoax yang mengandung unsur pemecah belah bagi bangsa. Padahal
Sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia walaupun berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda pilihan, berbeda suku, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Sila-sila Pancasila harus diamalkan dari usia pendidikan paling rendah yaitu PAUD sampai pendidikan yang tinggi, dan implementasinya yang paling awal berasal dari keluarga. Jika dalam keluarga sudah bisa mengamalkan Pancasila, maka dalam berbangsa dan bernegara juga bisa mengamalkan Pancasila. Pengimplementasiannya bisa dengan mengajak anak-anak untuk gotong royong. Selain itu juga bisa mengajak bermusyawarah untuk menentukan keputusan secara bersama, dan masih banyak yang lainnya juga. Baik, terima kasih Kak Nadia atas waktunya. Ya, sama-sama. Kesimpulan dari wawancara ini yaitu pendidikan kewarganegaraan perlu dipelajari dan diterapkan sejak usia dini dan di setiap jenjang pendidikan mulai dari paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian wawancara mengenai pendidikan kewarganegaraan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.